Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan seri kuliah hukum pidana. Nah, kali ini saya akan membahas tentang persoalan yang kecil ya, persoalan yang kecil, tetapi ini menjadi serius ketika kita membicarakan tentang pidana dan pemidanaan. Saudara-saudara sekalian, nah kalau biasanya kita mendengar di TV atau juga di dalam perkuliahan mahasiswa hukum, kita sering mendengar yang namanya pidana seumur hidup. Nah, hal inilah yang mungkin saya akan membahas tentang persoalan pidana seumur hidup. Nah, bagaimana sih sebenarnya pidana seumur hidup itu dan diatur dia di mana? Maka inilah yang kita akan membicarakan, karena bukan saja masyarakat tapi juga kadang kalangan mahasiswa, kalangan dosen pun juga ada yang memahami pidana seumur hidup yang menurut saya adalah agak keliru gitu ya. Nah, kenapa agak keliru? Maka mungkin kita bisa akan melihat dalam penjelasan saya tentang pidana seumur hidup. Nah, nanti apakah nanti persoalannya ini terlepas apakah pandangan masyarakat tersebut keliru atau tidak, maka mungkin kita bisa melihat dari dasar hukum dan juga pemahaman-pemahaman para pakar tentang pidana seumur hidup itu seperti apa. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar di masyarakat atau mungkin bagi mahasiswa di kalangan mahasiswa mereka kuliah ataupun juga mungkin dalam diskusi-diskusi hukum ataupun juga diskusi-diskusi di kedai-kedai kopi atau kafe-kafe kopi menyangkut masalah pidana seumur hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, di masyarakat ada dua versi tentang persoalan pidana seumur hidup. Yang pertama, ada yang menjelaskan bahwa pidana seumur hidup itu pidana yang dijatuhkan hakim di mana lama pidananya bergantung pada usia terpidana. Misalnya begini, ia melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Nah, pada saat dijatuhkan hukuman tersebut, terpidana berumur 21 tahun, maka pidana seumur hidup itu dijalani selama 21 tahun sesuai dengan umur terpidana tersebut gitu ya. Itu yang versi yang pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan bahwa pidana seumur hidup itu pidana yang dijatuhkan dan dijalani selama ia hidup. Selama ia hidup, dia terus berada di dalam penjara tanpa adanya rentang waktu tersebut, atau bisa dibilangi sampai ia meninggal. Ia terus ada di penjara. Nah, kalian dari dua versi tersebut mana sih sebenarnya yang benar? Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam di masyarakat membicarakan tentang pidana seumur hidup. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan dua versi tersebut, maka mana yang yang benar? Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang persoalan pidana seumur hidup, dasar hukum dan menurut pakar seperti apa, sehingga kita tidak keliru dalam memahami pidana seumur hidup. Nah, kalau kita melihat dari dasar hukum, maka sebenarnya awalnya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di bab 2 tentang hukuman-hukuman. Nah, di dalam bab KUHP bab 2 tentang hukuman-hukuman, pasal 10 membagi hukuman dalam dua bagian, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok
terdiri dari hukuman mati, yang kedua adalah hukuman penjara, yang ketiga adalah hukuman kurungan, dan yang keempat adalah hukuman denda. Yang berikutnya adalah hukuman tambahan, terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Nah, itulah sebagai dasar daripada persoalan yang kita bicarakan ini adalah pidana penjara seumur hidup. Nah, di mana dia menjadi walaupun mungkin di dalam pasal 10 ini tidak dijelaskan secara langsung tentang pidana penjara seumur hidup, dan itu akan dibahas di dalam pasal yang lain, tetapi kalau kita memperhatikan ini sebagai dasar hukum tentang persoalan pidana seumur hidup ada di dalam pasal 10, yaitu adalah di dalam hukuman pokok, yaitu adalah karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada hukuman mati dan ada hukuman penjara. Nah, pidana seumur hidup merupakan kategori hukuman penjara. Nah, jadi disinilah sebagai dasar daripada hukuman pidana seumur hidup, yaitu dia masuk dalam kategori hukuman penjara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan secara saksama, maka berdasarkan hal tersebut, maka bisa kita melihat ketentuan spesifik tentang aturan penjara seumur hidup terdapat di dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam pasal 12 di sana ada 4 ayat, gitu ya, ada 4 ayat yang menjelaskan tentang pidana penjara seumur hidup. Yang pertama, ayat 1 kita bisa melihat bahwa hukuman penjara itu lamanya seumur hidup. Nah, jadi dia hukumnya pidana seumur hidup itu adalah merupakan hukuman penjara. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara waktu. Di sana apa? Di dalam ayat 1. Nah, di ayat 2-nya di dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia menyatakan bahwa hukuman penjara sementara waktu itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut. Itu di dalam ayat 2. Nah, di dalam ayat 3 menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena, gitu ya. Jadi 15 tahun itu dapat dilampaui karena beberapa hal. Yang pertama adalah kejahatan yang berhubungan dengan perbarengan tindak pidana, atau biasa di dalam istilah hukum adalah concursus atau summon law. Nah, ataupun juga yang berhubungan dengan pengulangan tindak pidana atau residivis, atau ketentuan aturan pasal 52. Nah, di dalam pasal 52, kalau kita memperhatikan di dalam penjelasannya, itu juga ada penambahan dalam hukuman sepertiga hukuman. Nah, di dalam kejahatan apa saja yang bisa melampaui 15 tahun kurungan penjara tersebut, yaitu adalah perbarengan, pengulangan residivis, bisa melampaui sampai 20 tahun 20 tahun penjara berturut-turut. Nah, itu di dalam pasal 3, walaupun mungkin ada beberapa pasal yang bisa yang bisa melampaui hukuman dari 15 tahun. Nah, itu ya. Jadi kalau kita memperhatikan dari ayat 3 ini, bahwa pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut. Nah, jadi
berdasarkan hal ini, maka ayat 4 dia menjelaskan lagi dari pasal 12 ini bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat pidana waktu tertentu yang paling tinggi di Indonesia itu adalah 20 tahun penjara. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang mana sih sebenarnya versi yang mana tadi yang keliru, atau apakah versi yang pertama yang yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan umur terpidana, atau yang versi yang kedua sesuai dengan sisa hidupnya di penjara, itu ya. Nah, kita memperhatikan dari pandangan para pakar tentang pidana seumur hidup itu seperti apa. Saya mengambil di sini atau mengutip perkataan dari Barda Nawawi Arif ya, di dalam literatur buku-buku. Dia mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut ya. Oleh karena itu, pidana seumur hidup juga masih digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti, yaitu menjadi pidana sepanjang hidupnya. Walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini. Nah, berarti hal ini ambil kesimpulan bahwa terpidana seumur hidup menjalani pidananya selama masa hidupnya di dunia ini, di mana? Di dalam penjara, gitu ya, berdasarkan dari pendapat dari Barda Nawawi Arif. Yang kedua, coba kita saya jelaskan tentang pemahaman atau yang dikemukakan oleh Yonkers. Nah, Yonkers dia mengatakan bahwa penjara seumur hidup patut mendapat perhatian berkaitan dengan kebebasan hakim untuk menentukan waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terutama dalam hal pidana penjara jangka waktu tertentu. Sebab dengan penjara seumur hidup, maka hakim sudah tidak ada pilihan lagi tentang waktu pidana yang dijatuhkan selain menjatuhkan pidana seumur hidup. Padahal pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu jenis pidana terberat yang harus dijalani seseorang narapidana sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya. Nah, di sini dia Yonkers, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yonkers ini, bahwa hakim dia akan menjatuhkan hukuman batas waktu tertentu, gitu ya, batas waktu tertentu misalnya 20 tahun. Mungkin hakim dia memutuskan lebih dari 20 tahun, tetapi karena dia berpatokan kepada pasal 12 ayat 4. Nah, jadi tidak ada lagi tertentu yang dapat dijatuhkan selain daripada pidana seumur hidup. Nah, di sana jadi selain pidana seumur hidup, pidana apa lagi ya? Makanya pidana mati, gitu ya. Makanya biasanya pidana mati selalu bersandingan dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi kalau misalnya pidana waktu tertentu 20 tahun penjara, maka tidak ada lagi batas waktu tertentu melebihi dari 20 tahun penjara. Nah, sehingga untuk itu maka hakim akan memilih pidana seumur hidup atau pidana mati. Berikutnya, pakar yang saya mengutip dalam menjelaskan tentang pidana penjara seumur hidup ini adalah Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa pidana penjara bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Nah, pidana penjara seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Misalnya jadi pidana mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun atau waktu tertentu. Nah, itu menurutnya Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah.
Pidana seumur hidup ini bertentangan dengan konsep filosofi tentang pemasyarakatan, karena pidana seumur hidup itu tinggal untuk memperbaikinya, orang tersebut tinggal apa yang harus diupayakannya itu adalah tinggal meminta meminta yang namanya gerasi kepada presiden. Nah, bisa saja dengan gerasi tersebut akan diberikan pengampunan atau diberikan keringanan hukuman. Bisa saja dari pidana seumur hidup menjadi pidana waktu tertentu. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, berdasarkan dari pandangan ahli yang kita lihat tadi adalah Bardan Nawawi Arif, Yonkers, dan juga Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, maka kita bisa berkesimpulan bahwa dengan demikian jika hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, dapat dimaknai bahwa waktu pidana penjara seumur hidup keliru sesuai umur terpidana saat diponis, melainkan secara logika selama masa hidup terpidana sampai dengan waktu terpidana meninggal. Nah, makanya tadi saya katakan terlepas nanti apakah si terpidana akan melakukan permohonan kepada presiden dengan upaya gerasi, penjara seumur hidup bisa mendapatkan remisi menjadi pidana waktu tertentu. Nah, berdasarkan hal versi yang pertama dengan versi yang kedua, apabila terpidana yang berumur 21 tahun diponis pidana penjara seumur hidup dan menjalankan pidana penjara selama 21 tahun, maka hal ini bertentangan dalam pasal 12 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan tentang pidana penjara seumur hidup. Walaupun hal ini merupakan persoalan yang kecil, tapi kalau kita tidak memperhatikan secara saksama, maka kita akan yang maksimal pidana penjara waktu tertentu itu adalah 20 tahun. Kalau melebihi dari 20 tahun berarti itu kita sudah tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam pasal 12 ayat 4. Penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.